Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara-saudari sekalian, kita bertemu kembali di mata kuliah Tafsir Tarbawi di pertemuan yang kedua. Itu mari kita buka pertemuan kita ini dengan berserah diri kepada Allah sembari melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan share screen dulu materi kita. Ini dia materi kita. Di pertemuan kedua ini kita akan awali dengan tafsir, takwil, dan terjemah. Jadi kita dalam tafsir Tarbawi ini kita mau paham dulu mana tafsir, mana takwil, dan terjemah. Kita awali dari tafsir ya. Pengertian tafsir, ilmu tafsir merupakan ilmu yang sangat urgen dalam melihat segala fenomena kehidupan ini. Sumber inspirasi dan fenomena tersebut adalah Al-Quran dan hadis. Tapi dalam menggali ilmu-ilmu dari dua sumber hukum Islam tersebut, butuh alat bantu. Alat bantu itulah yang dikenal dengan ilmu tafsir. Penafsiran Al-Quran maupun hadis mempunyai peranan yang sangat besar, mempunyai peranan yang penting bagi kemajuan dan perkembangan umat. Karena itu sangat besar perhatian para ulama untuk memahami dan memahami makna yang terkandung dalam kitab suci ini. Selanjutnya, saudara-saudari sekalian, dengan demikian lahirlah bermacam-macam tafsir dengan corak, metode penafsiran yang bermacam-macam. Dalam penafsiran itu nampak dengan jelas sebagai suatu cermin perkembangan penafsiran Al-Quran serta corak pemikiran para penafsirnya sendiri. Saudara-saudari sekalian, kita melihat arti tafsir secara etimologi. Secara etimologi, tafsir itu penjelasan atau keterangan, pengungkapan, menjabarkan kata yang samar secara bahasa begitu. Kalau secara terminologi kita rujuk Az-Zarkashi. Menurut beliau, tafsir merupakan suatu pengetahuan yang dengan pengetahuan itu dapat memahami Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang menjelaskan segala maksud, mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmahnya. Menurut Syekh Thahir Al-Jazairi, beliau memahami tafsir itu dengan arti mensyaratkan lafaz yang sukar dipahamkan oleh pendengar. Yang demikian itu ada kalanya dengan menyebut sinonimnya atau persamaannya atau yang mendekatinya. Atau ia mempunyai petunjuk kepadanya melalui suatu jalan dalalah. Ya, atau petunjuk. Itu menurut Syekh Thahir Al-Jazairi. Menurut Al-Jurjani, tafsir menurut beliau membuka dan menjelaskan secara bahasa begitu. Menurut istilah syara' atau hukum Islam, tafsir menurut Al-Jurjani menjelaskan makna ayat, keadaan ayat, kisah yang terkandung dalam ayat, dan sebab karenanya ayat diturunkan atau asbabun nuzul, dengan lafaz yang menunjukkan kepadanya dengan jelas sekali. Ini tafsir menurut Al-Jurjani.
Al-Jurjani. Ini yang di Indonesia menurut Hasbi Asy-Siddiqi. Beliau menjelaskan tentang apa tujuannya mempelajari tafsir. Tujuannya adalah untuk memahami makna-makna Al-Quran, menyangkut hukum-hukum, hakikat, akhlak, dan petunjuk-petunjuknya yang lain. Untuk tujuannya memperoleh kebahagiaan di dunia wal akhir. Di dunia dan di akhirat. Saudara-saudari sekalian, apa faedahnya mempelajari tafsir? Faedahnya adalah agar jangan sampai salah memahami Al-Quran. Ya. Sedangkan maksud mempelajarinya ialah mengetahui petunjuk-petunjuk Al-Quran, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dengan cara yang tepat, benar, sesuai dengan kaidah yang berlaku. Selanjutnya, dalam perkembangan ilmu tafsir disepakati bahwa sumber tafsir ialah dikenal dengan ada ilmu riwayat dan ilmu dirayat. Yang dimaksud dengan ilmu riwayat ialah ilmu atau pengetahuan yang didapat dari hadis-hadis Nabi yang sahih. Sedangkan ilmu dirayat adalah berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu bahasa Arab, lughah, nahwu, sharaf, balaghah, usul fikih dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, itu tafsir ya. Sekarang kita masuk ke takwil. Ya, menurut bahasa takwil itu kembali dan berpaling, yang berasal dari kata aul yang artinya kembali, atau takwil itu berarti memalingkan. Nah, berasal dari perkataan ail. Kita lihat beberapa pendapat para ulama. Al-Jurjani, secara bahasa beliau mengartikan takwil itu mengembalikan. Menurut hukum Islam, menurut beliau adalah memalingkan lafaz dari makna zahir kepada makna yang mustahil itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Menurut ulama yang lain, takwil menerangkan salah satu makna yang dapat diterima oleh lafaz. Lihat yang lain, perbedaan tafsir dengan takwil itu apa? Menurut Abu Ubaidah, antara tafsir dan takwil itu pengertiannya sama. Tetapi pengertian yang demikian itu ditolak oleh sekelompok ulama. Di antaranya Abu Habib An-Naisaburi. Dia mengatakan bahwa ahli tafsir pada zaman kita ini telah berkembang. Jika mereka ditanya tentang perbedaan tafsir dengan takwil, maka mereka tidak dapat memberikan keterangan yang jelas. Kita lihat yang lain. Menurut Ar-Raghib, jadi perbedaan tafsir dengan takwil itu, tafsir lebih umum dari takwil. Takwil lebih khusus. Kita lihat Al-Maturidi, tafsir ialah menerapkan apa yang dikehendaki oleh ayat, ya, dan dengan sungguh-sungguh menetapkan apa yang dikehendaki Allah. Sedangkan takwil menterjemkan salah satu makna yang mungkin diterima oleh ayat. Salah satu muhtamilat dengan tidak meyakini bahwa demikianlah yang sesungguhnya dikehendaki Allah. Namun ada juga ulama yang berpendapat tafsir sesuatu yang jelas diterangkan dalam kitabullah, diterangkan oleh sunnah yang sahih. Sedangkan takwil sesuatu yang diistimbatkan oleh para ulama. Karena sebagian ulama mengatakan tafsir banyak berhubungan dengan dirayat, dan takwil banyak berhubungan dengan riwayat. Menurut Abu Thalib As-Sa'labi, tafsir menerangkan lafaz, baik makna hakikatnya maupun makna majaznya, seperti as-sirat dengan jalan, as-sayyib dengan hujat. Tapi kalau takwil menafsirkan batin lafaz,
Jadi tafsir bersifat menerangkan petunjuk yang dikehendaki, sedang takwil menerangkan hakikat yang dituju. Seperti firman Allah Al-Fajr ayat 14, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Tafsiran ayat tersebut bahwasanya Allah senantiasa mengawasi dan memperhatikan keadaan hambanya. Tapi menurut takwil adalah menakuti manusia dari berbuat lalai, dari lengah dalam mempersiapkan segala yang perlu. Al-Maghrabi dalam bukunya Al-Akhlaq wal Wajibat menyatakan tafsir tersembunyinya makna ayat kepada sebagian pendengar. Maka apabila engkau syarahkan lafaz-lafaznya dari jurusan lughah, nahwu dan balaghah, maka akan dipahami dengan baik. Menyebabkan jiwanya akan tenang karena sudah mengetahui makna tersebut. Sedangkan takwil, ayat yang memiliki beberapa makna yang semuanya bisa diterima. Maka setiap engkau sebut makna demi makna, dia ragu dan tidak mengetahui mana makna yang akan dipilihnya. Sehingga takwil banyak dipakai pada ayat mutasyabihat. Sedang tafsir banyak dipakai pada ayat-ayat mahkamat atau muhkamat. Saudara-saudari sekalian, ayat mutasyabihat adalah ayat yang tidak jelas maknanya. Sedang ayat yang muhkamat jelas maknanya. Karena itu kebanyakan takwil dipergunakan oleh para ahli tafsir ya terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat, sedangkan tafsir untuk ayat-ayat yang muhkamat yang jelas. Nah, bagian yang terakhir adalah pengertian terjemah. Menurut bahasa terjemah ialah menerangkan dengan bahasa yang lain. Sedangkan menurut istilah ya, bisa dirunut dari dua pengertian secara harfiah dan secara tafsiriyah atau dikenal dengan maknawiyah. Secara harfiah, terjemah itu adalah memindahkan kata-kata dari suatu bahasa yang sinonim dengan bahasa yang lain, di mana susunan kata yang diterjemahkan sesuai dengan susunan kata dan kaidah yang menerjemahkan. Sedangkan secara tafsiriyah atau sering disebut dengan maknawiyah, terjemah adalah menjelaskan maksud kalimat pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat oleh kalimat aslinya atau tanpa memperhatikan susunannya. Para ahli terjemah menyatakan bahwa terjemah harfiah itu tidak akan tercapai maksud yang diterjemahkan. Sebab setiap bahasa mempunyai gaya bahasa masing-masing, begitu pula strukturnya. Nah, karena itu belum ada satupun buku bahasa Arab atau bahasa lainnya yang diterjemahkan secara harfiah. Begitu juga dengan Al-Quran, terjemahannya tidak ada secara harfiah. Paling tidak, para ahli terjemah Al-Quran menerjemahkan Al-Quran dengan metode terjemah tafsiriyah, dengan tujuan memberikan kemudahan bagi umat untuk memahami makna Al-Quran melalui bahasa masing-masing. Dalam Al-Quran surah Saba 28, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Walakinna aktsarun nasi la ya'lam. Kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ibrahim ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian Al-A'raf 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illahu yuhyi wa yumiit
فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Saudara-saudari sekalian, pentingnya dalam memahami ayat Al-Quran, maka setiap muslim memiliki keinginan yang kuat untuk membaca dan memahami Al-Quran dalam bahasa aslinya atau bahasa Arab. Tetapi tidak semua orang, khususnya muslim, mampu atau sempat mempelajari dan mengkaji bahasa Arab. Maka penerjemahan Al-Quran merupakan suatu keharusan. Maulvi Muhammad Ali Ahmad Dian Lahori tahun 1917. Kemudian Harith Gulam Sarwar 1930. Marmaduke Pikhol, ya, yang merupakan seorang muslim berkebangsaan Inggris yang ahli dalam bahasa Arab. Ada juga sarjana-sarjana muslim yang pandai menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris, India, dan Pakistan. Begitu pula Abdullah Yusuf Ali telah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Holy Quran. Khusus di Indonesia kita mengenal ada Kiai Haji Munawar Khalil dengan nama Tafsir Hidayatul Rahman. Kemudian Hasan Bandung, Tafsir Al-Quran. Kemudian Haji Zainuddin Hamidi CS, Tafsir Al-Quran. Dan banyak lagi yang lainnya. Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Agama dulu juga menyelenggarakan penerjemahan Al-Quran dengan nama Al-Quran dan Terjemahnya. Pelaksanaannya diserahkan pada suatu lembaga yang diketuai oleh Profesor R.H.A. Sunarjo, SH, yang diangkat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Lembaga ini dari para ulama dan sarjana. Kita mengenal TM Hasbi As-Siddiqi, Profesor Haji Bustami Agani. Kita juga mengenal Profesor Mukhtar Yahya, Haji Ghazali Talib, Dr. Haji A. Mukti Ali, Dr. Andus Kamal Mukhtar, ya, Haji Ghazali Taib, Haji A. Musaddad, Haji Ali Maksum, dan Dr. Andus Busdairi Mas Majidi. Penerbitan pertama kali dilakukan pada tahun 1971. Inilah lembaga penerjemahan Al-Quran di Indonesia, ya, yang dipimpin oleh para ulama yang ada di Indonesia. Beberapa nama tadi sudah disebutkan. Nah, saudara sekalian, inilah materi kita, ya, untuk kita bisa memahami apa itu tafsir, apa pula itu takwil, dan apa pula itu tarjamah. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, ini di pertemuan kedua kita memahami kata itu, 3 kata itu, tafsir, takwil, dan tarjamah. Ada semacam perbedaan, tetapi tentunya banyak ya persamaan. Ada semacam persamaan, tapi banyak juga perbedaan-perbedaan antara tafsir, takwil, dan tarjamah. Mudah-mudahan sekali lagi bisa dipahami, dan kita akhiri pertemuan kedua ini dengan mengucapkan hamdalah, kemudian berdoa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.